Setelah Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel kembali ke Samplangan untuk selanjutnya ke Gel-Gel pada tahun 1355, kedua putra dan istrinya ditinggalkan di Tampuriang Batur. Oleh karena Kiai Kayu Selam, pimpinan orang-orang Bali Aga di Tampuriang Batur, tidak memiliki anak laki-laki, maka setelah dewasa, I Gusti Pasak Gel-Gel yang sulung diangkat sebagai pimpinan orang-orang Bali Aga, menggantikan Kiai Kayu Selam putranya. Untuk bisa sampai di Tampuriang Batur, Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel kadang menempuh perjalanan berbahaya karena Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel mempunyai 3 orang istri. Dari istri-istrinya itu beliau menurunkan 12 orang putra. Dari 12 orang itu, Kanal Balijani hanya akan membahas sebagian saja dari mereka dengan menggunakan buku Babad Pasak, Mahagotra Pasak Sanak Saptarsi sebagai acuan. Adapun keturunan Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel yang akan dibahas kali ini adalah I Gusti Pasak Gel-Gel yang tinggal di desa Songan. Ketika memimpin utusan Samplangan ke Tampuriang Batur pada tahun 1352, Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel mengawini Luh Madri putri Kiai Kayu Selam. Dari perkawinan itu lahir 2 orang putra dan keduanya diberi nama sama, yakni I Gusti Pasak Gel-Gel. Setelah Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel kembali ke Samplangan untuk selanjutnya ke Gel-Gel pada tahun 1355, kedua putra dan istrinya ditinggalkan di Tampuriang Batur. Kendati jarak antara Gel-Gel dan Tampuriang cukup jauh, lagi pula dipisahkan oleh hutan yang luas dan lebat, pada waktu tertentu Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel menyempatkan diri menjenguk istri dan kedua putranya. Untuk bisa sampai di Tampuriang Batur, Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel kadang menempuh perjalanan berbahaya karena harus menyeberangi danau dengan perahu. Oleh karena Kiai Kayu Selam, pimpinan orang-orang Bali Aga di Tampuriang Batur, tidak memiliki anak laki-laki, maka setelah dewasa, I Gusti Pasak Gel-Gel yang sulung diangkat sebagai pimpinan orang-orang Bali Aga, menggantikan Kiai Kayu Selam. Pengangkatan itu hanya untuk jabatan dan tidak memiliki hak waris dari Kiai Kayu Selam. Nama Tampuriang kemudian berubah menjadi Songan. Dan karena I Gusti Pasak Gel-Gel tinggal di sebelah utara pasar Songan, beliau diberi gelar I Gusti Pasak Gel-Gel Songan. Selanjutnya, I Gusti Pasak Gel-Gel Songan memiliki seorang putra yang juga diberi nama sama, yakni I Gusti Pasak Gel-Gel, yang kemudian menggantikan kedudukannya sebagai pimpinan orang-orang Bali Aga. I Gusti Pasak Gel-Gel ini sering turun ke daerah untuk mengunjungi tempat pemukiman orang-orang Bali Aga untuk mengetahui dan melihat dengan mata kepala sendiri keadaan mereka. Hal itu membuat I Gusti Pasak Gel-Gel menjadi populer dan dicintai oleh orang-orang Bali Aga. Akan tetapi, kenyataan itu membuat Dalam Sri Semara Kepakisan menjadi was-was. Beliau yang dinobatkan sebagai raja di Gel-Gel pada tahun 1380, khawatir kalau pemberontakan orang-orang Bali Aga terhadap ayahnya dalam Samplangan bisa terjadi lagi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai I Gusti Pasak Gel-Gel di desa Songan, Dalam Sri Semara Kepakisan mengirim Pasak Gel-Gel dari Banjar Kemuning Galiran Klungkung ke desa Songan. Sejak saat itu, Pasak Gel-Gel dari Kemuning Galiran Klungkung menetap di Kemuning Songan dan akhirnya bergabung dengan I Gusti Pasak Gel-Gel di desa Songan serta ikut memuja di pemerajaan I Gusti Pasak Gel-Gel di desa Songan.
untuk membatasi wilayah kekuasaan dan jumlah rakyat Baliage yang dikuasai oleh I Gusti Pasek Gel-Gel di Desa Songan, Bali lalu dibagi menjadi beberapa wilayah kekuasaan. Orang-orang Baliage yang semula bernaung di bawah kekuasaan I Gusti Pasek Gel-Gel di Desa Songan, lalu bernaung di bawah kekuasaan penguasa setempat, sehingga sejak saat itu daerah kekuasaan dan jumlah rakyat I Gusti Pasek Gel-Gel hanya Desa Songan dan sekitarnya. Dalam Sri Semara Kepakisan kemudian membangun sebuah pelinggih di Pemerajaan I Gusti Pasek Gel-Gel di Desa Songan sebagai tempat pemujaan beliau dan keturunannya, dan mulai saat itu keturunan I Gusti Pasek Gel-Gel di Desa Songan tidak lagi memakai gelar I Gusti, melainkan hanya menggunakan sebutan Pasek Gel-Gel saja. Suatu ketika terjadi peristiwa yang mengancam jiwa seorang keturunan Pasek Gel-Gel di Banjar Karangsuwung, Desa Peninyuan, Bangli. Oleh karena itu, ia melarikan diri dari rumahnya menuju Desa Songan. Di sana ia minta perlindungan kepada Pasek Gel-Gel di Desa Songan, sehingga terhindar dari bahaya. Pasek Gel-Gel dari Peninjauan ini akhirnya menetap di Desa Songan, bergabung dengan Pasek Gel-Gel di Desa Songan, serta ikut melakukan puja di Pemerajaan Pasek Gel-Gel di Desa Songan, sampai ke anak cucu dan keturunannya. Seiring berjalannya waktu, sebagian Pasek Gel-Gel di Desa Songan ada yang pergi meninggalkan Desa Songan, pindah ke desa lain. Mereka itu adalah Pasek Gel-Gel di Desa Selat Anturan, Pasek Gel-Gel di Desa Pengelatan, Pasek Gel-Gel di Desa Nangke, Pasek Gel-Gel di Desa Tamblang, Pasek Gel-Gel di Desa Bukti, Pasek Gel-Gel di Desa Sangsit, dan lain-lain yang menyebar sampai ke wilayah Karangasem dan Buleleng. Demikian riwayat berupanya sebutan I Gusti Pasek Gel-Gel Songan menjadi Pasek Gel-Gel saja. Semoga bermanfaat. Rahayu.